Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Kampus Biru Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat soal online menggunakan aplikasi Google Form atau Google Formulir. Bagaimana caranya? Yuk kita mulai. Baik sobat kampus, hal pertama yang kita lakukan dalam pembuatan soal online menggunakan Google Form, yaitu kita harus masuk dulu ke peramban kita atau browser, baik itu Google Chrome maupun Mozilla atau yang lainnya, dan pastikan kita berada pada laman Google, baik itu melalui google.com maupun google.co.id. Kemudian pastikan juga kita sudah sign in ya. Artinya kita diwajibkan memiliki akun Gmail apabila kita ingin membuat Google Form ini. Langkah selanjutnya kita klik tombol aplikasi Google pada titik 9 ini, kemudian kita pilih Drive. Nah, setelah masuk kita klik tombol New atau baru untuk membuat folder baru. Kemudian kita klik folder dan kita ketikkan misalnya latihan formulir, kemudian kita klik create. Oke, kemudian kita double klik pada folder yang barusan kita buat, kita klik kanan, kemudian kita klik Google Forms. Nah, karena kita akan membuat soal online, tentunya kita sudah harus punya rancangan soal atau baik yang sudah diketik maupun yang sudah ditulis tangan. Dalam hal ini saya sudah memiliki sebuah contoh soal yang bisa kita gunakan dalam pembuatan soal online ini, sehingga akan mempermudah kita dalam membuat soal online. Oke, yang pertama kita ganti judulnya. Di sini kita kopas saja dan kita pastekan ke sini. Kemudian untuk deskripsinya kita copy yang ini saja sampai ke sini. Oke. Kemudian kita paste lagi. Selanjutnya untuk nama file atau nama dari Google Form ini, klik saja Untitled Form. Dia nanti akan otomatis menyamakan dengan judul ini. Kemudian untuk identitas kita ketik nama, kemudian pastikan di sini pilihannya adalah atau tipenya adalah short answer, karena akan banyak sekali pilihan tipe pertanyaan di sini. Namun kita pilih yang short answer atau jawaban singkat. Selanjutnya agar siswa nanti menulis namanya dengan huruf besar semua, kita bisa berikan deskripsi dengan mengklik tanda titik 3 di bawah ini, kemudian description, dan kita tulis dengan huruf kapital. Oke, selanjutnya kita tambahkan pertanyaan lagi untuk kelas. Kemudian kita ketik di bagian option 1 7A, enter, 7B, enter, kemudian 7C. Cukup 3 kelas saja. Kemudian tipenya kita pilih yang drop down atau menurun. Selanjutnya kita buat bagian baru untuk soal. Kita klik add section. Kemudian di sini kita buat soal pilihan ganda. Kemudian deskripsinya kita tulis, pilihlah salah satu jawaban yang Anda anggap paling tepat. Oke, selanjutnya kita tambahkan bagian untuk menulis soalnya. Kita klik lagi add question. Kemudian kita ambil soalnya dari contoh soal, kita kopas saja soal-soal ini. Namun sebelumnya kita harus menghilangkan penomoran ini agar mudah dalam melakukan kopas nanti. Kita normalkan saja, kita kasih jarak supaya ada pembatas. Oke, kemudian kita blok soalnya, kita copy dan kita paste ke sini. Selanjutnya untuk option 1 kita ambil semuanya dan kita bisa copy dan paste sekaligus ya. Kita
pastekan di sini. Nah, dia sekaligus terpaste ke sini. Kemudian untuk pilihannya, tipenya sudah tepat, multiple choice atau pilihan ganda ya. Nah, kemudian agar jawabannya ini atau opsi jawabannya ini teracak, nanti kita klik saja di titik 3 ini, kita pilih acak atau shuffle option order. Nah, nanti urutannya akan berbeda-beda. Selanjutnya kita tambah lagi soal baru dengan menambah pertanyaan. Lakukan hal yang sama seperti tadi hingga soal selesai. Oke, sudah selesai soalnya. Kemudian kita lakukan pengaturan, klik tab setting agar ini mudah kita pahami. Kita gunakan yang bahasa Indonesia, terjemahkan ke Indonesia. Baik, oke, jadikan ini kuis ya, kita aktifkan tombolnya. Selanjutnya kita lewatin. Ini sudah aktif, oke. Untuk tanggapan kita klik kumpulkan email, nggak usah karena kadang-kadang siswa sering lupa dengan alamat emailnya, bahkan dia tidak tahu ya. Kemudian ini biarkan saja kosong semua pada bagian tanggapan, kecuali batasi hingga 1 jawaban, artinya 1 orang hanya boleh 1 kali mengisi. Kemudian untuk presentasi, tampilkan bilah kemajuan, acak urutan pertanyaan ini kita aktifkan. Kemudian untuk pesan konfirmasi, kalau mau ganti silahkan kita klik sunting tadi. Mungkin mau diisi dengan jawabanmu, jawaban telah terkirim, semoga sukses. Kemudian kita klik menyimpan. Selanjutnya yang lain kita kosongkan saja. Oke, selanjutnya kita kembali ke pertanyaan dan kita berikan kunci jawaban dan skor nilai. Oke, jika tidak muncul kita refresh dulu. Kemudian kembali kita klik soal. Nah, di sini sudah muncul kunci jawaban, kita klik. Kemudian kita berikan skor, misalnya karena soal ada 4, soal nomor 1 misalnya 20. Kemudian kita pilih jawaban yang opsi yang tepat. Kemudian kita down. Selanjutnya soal nomor 2, kita klik answer key-nya, kemudian kita kasih poin 20. Jawabannya optimis, kemudian kita down. Dan soal nomor 3, kita klik kunci jawaban, nilainya 30. Kita klik kunci jawabannya, kemudian down. Kemudian yang terakhir juga 30, yaumul hisab. Oke, kemudian kita down. Kemudian agar semua soal itu dijawab oleh siswa, artinya mereka tidak akan bisa mengirim jawaban ujian ini jika mereka belum mengisi seluruh jawaban ya. Maka kita harus berikan wajib isi, misalnya di nama wajib diisi, kita klik required ini. Kemudian di kelas juga kita wajibkan, kita aktifkan tombolnya. Pada soal nomor 1 juga sama, soal nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke respons. Kita akan buatkan tempat rekap dari semua kiriman atau respon jawaban dari ujian itu. Klik tombol spreadsheet ini. Kemudian pastikan tombolnya di sini tercentang, kemudian kita create. Oke. Nah, disinilah nanti semua jawaban akan masuk ya. Kemudian kita kembali ke Google Form, kita masuk ke question lagi. Biasanya dalam kertas ujian itu biasanya ada atau header dari sebuah soal. Biasanya kalau di Google Form mereka menggunakan tema di sini, kemudian bisa pilih gambarnya.
Misalnya kita ambil gambar ini, kemudian kita insert. Nah, maka akan muncul gambar ini. Namun jika kita ingin membuat headernya custom, bagaimana caranya? Caranya kita masuk ke Drive, kemudian kita klik kanan pada tempatnya kosong, kemudian klik Google Slide. Selanjutnya kita hapus layoutnya, kemudian kita atur page layout terlebih dahulu. Klik file, kemudian page layout, page screen-nya kita custom saja, kemudian ukurannya kita pakai pixel, lebarnya 800 dan tingginya 200, kemudian kita apply. Selanjutnya kita berikan background, choose image, kemudian jika kita tidak memiliki gambar yang bagus untuk dijadikan wallpapernya, kita klik Google Image Search atau kita cari di Google, kita ketik saja wallpaper biru. Oke, kira-kira yang mana kita pilih? Kita coba pilih yang ini, kemudian kita down. Selanjutnya kita tuliskan nama sekolah. Kita klik tombol T ini ya, textbook. Kemudian kita buatkan kotaknya di sini dan kita ketik nama sekolah kita. Kita rubah warnanya jadi putih. Kemudian kita beri logo, klik insert, kemudian image, upload from komputer. Mungkin kita cari logo ya. Oke, kita coba yang ini. Oke, pastikan logo yang kita masukkan adalah yang latar belakangnya transparan ya. Kira-kira begini. Selanjutnya kita download hasilnya, kita klik file, kemudian kita klik download dan kita pilih yang PNG ya, agar nanti hasilnya lebih baik. Kita klik PNG. Oke, sudah terdownload. Kemudian kita masuk kembali ke Google Form. Kita hapus gambar yang ini ya. Kemudian kita choose image, kemudian upload. Nah, kita browse, kita pilih tempat penyimpanannya, dan kita pilih yang sudah terdownload, kemudian open. Kita tunggu hasilnya. Oke, sudah. Kemudian kita klik done. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita kasih warna tema yang sesuai dengan copy. Oke, kira-kira itu ya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah melihat hasilnya dengan preview. Kita klik preview. Nah, ini hasilnya. Ini bisa kita coba untuk diisi ya. Kita coba isi, kita klik choose, kemudian misalnya 7B, namanya kita buat huruf kapital Sudiono misalnya. Kemudian kita next. Kita pilih jawabannya misalnya kemudian kita submit atau kirim. Oke, kita lihat skornya. Oke, skornya 70 ya. Oke, kita tutup saja preview ini. Ini juga kita tutup. Kemudian kita lihat di spreadsheet. Ini nama Sudiono sudah masuk ya, kelas 7B, dan ini jawaban-jawabannya dan ini skornya. Skornya sudah bisa diketahui dan sudah terekam di spreadsheet.
Kemudian kita tutup saja. Nah, selanjutnya kita harus mendapatkan URL atau link tautan yang akan kita bagikan kepada siswa. Cara untuk mendapatkannya, kita klik tombol send atau kirim, kemudian klik tanda rantai ini, kemudian ini kita sudah mendapatkan linknya, namun link ini masih panjang, kita pendekin dengan klik atau kita centang pada shorten URL, kemudian kita copy. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan linknya, dan link ini bisa kita share ke grup-grup WA atau ke media sosial lainnya yang bisa didapatkan oleh siswa sebagai peserta ulangan atau ujian. Oke, saya kira cukup tutorial kita pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mempraktekkan, mudah-mudahan bisa dipahami. Lebih kurang saya mohon maaf. Jangan lupa tonton video-video lainnya di channel Kampus Biru. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.